Saya Yunita Manulang, kelas 4B2, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun, akan menjelaskan dampak dari virus corona terhadap perdagangan ekspor dan impor, di mana virus ini muncul pada tahun 2019 yang membuat dunia gempar dan hal itu berpengaruh terhadap perekonomian internasional, terutama Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, menjelaskan bahwa adanya dampak dari virus ini terhadap perdagangan di Indonesia dan perdagangan global yang terjadi akibat pandemi virus ini. Pelarangan ekspor impor pangan dan alat kesehatan, suplai demand, dan perubahan pusat rantai pasok global dari China, Amerika Serikat, dan Jerman juga turut terganggu menurut perdagangan. Selain itu, biaya logistik atau bahan makanan meningkat pesat dengan adanya lockdown atau karantina di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri, membuat pengiriman barang memakan waktu yang lebih lama daripada biasanya. Yang lebih lama daripada biasanya seperti adanya peraturan baru terkait protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran virus corona. Dampak negatif pandemi virus ini berdampak pada kerjasama perdagangan dengan beberapa negara, dan hal ini bisa saja menimbulkan resesi ekonomi global. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina, yang mana saat adanya virus 19 ini muncul di Wuhan, Cina membuat pertumbuhan ekonomi Cina menurut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan menurun. Hal ini dibuktikan dengan ekonomi Cina yang mengalami perlambatan sebesar 1-2% berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,1% sampai dengan 0,3% pada saat pandemi virus 19. Setelah itu, dari sisi impor logistik atau bahan pangan, Indonesia memiliki ketergantungan impor bawang putih dari Cina. Pada Februari 2020, Indonesia hanya dapat mengimpor 23 ton bawang putih dari Cina. Angka ini turun drastis dari tahun 2019 yang dapat mengimpor bawang putih sebesar 583.000 ton. Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar dari Cina juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,8%. Tidak hanya impor, ekspor produk Indonesia ke Cina atau ke luar negeri berpotensi melemah karena adanya virus COVID-19. Terlebih banyak pabrik di Cina yang menjadi pusat perekonomian global tutup atau mengurangi produksi akibat adanya pandemi ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua impor mengalami penghentian. Impor mengalami penghentian, contohnya saja impor elektronik dan barang-barang sampai saat ini masih berjalan, terkecuali impor hewan hidup dan buah-buahan. Selanjutnya, virus COVID-19 ini semakin menyebar dan semakin lama semakin meningkat, memberikan dampak besar terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini dipengaruhi oleh sektor ekonomi. Indonesia juga akan mempercepat belanja kementerian dan lembaga berencana membelanjakan anggaran untuk mengantisipasi virus COVID-19 yang semakin lama akan menguras anggaran konsumsi awal tahun. Selain mendorong belanja, pemerintah nantinya akan mengadakan belanja padat karya untuk mendorong dan mendukung kegiatan produktif masyarakat Indonesia. Dampak perdagangan yang terhebat karena adanya virus ini, menurut Kepala Badan Pusat Statistik, belum ada dampak signifikan. Besar harapan saya semoga di tahun 2021 pandemi virus COVID-19 ini menghilang, dan dengan demikian Indonesia bisa bangkit lagi, baik di sektor ekonomi, perdagangan, maupun
kesehatan dan permasyarakatan. Terima kasih.